Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak kelas 2 Jakarta dan kelas 2 Banten. Di video kali ini kita akan belajar tema 8 subtema 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Disimak ya kak ya. Nah kakak-kakak, kali ini kita akan belajar kembali penggunaan huruf kapital. Tetapi di sini penggunaan huruf kapitalnya pada identitas diri. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nah, kakak-kakak, nama diri, nama sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah ini biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang. Nah, seperti ini. Di sini ada kartu pelajar. Kalau kakak perhatikan, pada kartu pelajar di samping, nama diri, nama sekolah, tempat lahir, nama bulan, dan alamat rumah ini ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Nah, contohnya, nama itu tulisan N-nya, huruf N-nya harus besar. Kemudian namanya, Ale. Nama Ale, huruf pertama A-nya harus besar. Wanggai juga harus besar W-nya. Begitu ya kakak-kakak, begitupun seterusnya. Penggunaan huruf kapital juga digunakan pada nama anggota keluarga. Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu penulisan nama diri, penulisan namanya kakak, nama orang tua, nama saudara, serta nama teman harus diawali huruf kapital. Jadi kakak, jangan lupa selalu menuliskan huruf kapital di awal nama orang ya. Nah, perhatikan contoh. Namaku Dedi, nama ayahku Mahmud, nama ibuku Ani, nama saudara kandungku Jonas. Setiap kata di awal kalimat nama orang ini selalu menggunakan huruf kapital. Dedi, D-nya depannya besar ya. Mahmud, M-nya besar. Ani, A-nya besar, dan Jonas, J-nya besar. Nah, selanjutnya kita akan belajar penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Nah, tapi selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Nah, kakak-kakak sudah belajar ya pada mata pelajaran matematika? Perhatikan contohnya. Pukul 10 lebih 30 menit dapat ditulis 10.30. Nah, pada pukul 10.30 ini, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit. 10 titik artinya jam 10 lewat 30 menit. Begitu ya kakak-kakak. Sekarang, ayo perhatikan kalimat sesuai gambar penunjuk waktu berikut. Gambar yang pertama, Dondo belajar pukul 20. Cici sarapan pagi pukul 6. Keluarga Cici menonton televisi pukul 14. Dan Uni mencuci piring pukul 16. Perhatikan penggunaan tanda titik pada cuplikan cerita berikut. Komang dan teman-temannya pulang sekolah pukul 13.00. Setelah meminta izin kepada orang tua masing-masing, Lani, Fitri, dan Mei pergi ke rumah Komang. Mereka akan mengerjakan tugas kelompok bersama di rumah Komang. Nah, kakak-kakak perhatikan ya, penggunaan tanda titik ini digunakan pada setiap akhir kalimat dan juga pada kata yang menunjukkan waktu. Contohnya 13.00. Kalimat tanya. Sekarang kita akan belajar kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat menggunakan dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Jangan lupa, pada penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan
tanda tanya. Nah, kakak-kakak sudah tahu kan tanda tanya itu seperti apa? Ya, good sekali kakak. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimat tanya berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan Ale, Dondo, dan Eko? Kemudian yang kedua, menggunakan kata tanya siapa. Siapa saja yang ikut berenang? Ya, kalimat ketiga, menggunakan kata di mana. Di mana mereka berenang? Yang keempat, menggunakan kata kapan. Kapan mereka berenang bersama? Yang kelima, menggunakan kata mengapa. Mengapa kita harus memperhatikan keselamatan saat berenang? Dan yang terakhir, menggunakan kata bagaimana. Bagaimana cara kita menjaga keselamatan saat berenang? Nah, kalimat tanya ini dapat kakak gunakan saat akan bekerja sama dengan teman-teman. Tentunya teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda ya kak ya. Banyak sekali keberagaman yang terdapat pada kita. Contoh di sini, persatuan dalam keberagaman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dalam keberagaman dapat terwujud karena sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, dan saling bekerja sama. Contohnya, ketika kakak kerja bakti, kegiatan kerja bakti ini mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Kita dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman ketika melakukan kerja bakti, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ketika kerja bakti di sekolah, semua siswa harus mau bekerja sama. Ketika kerja bakti di rumah, semua anggota keluarga harus mau bekerja sama agar kerja baktinya segera selesai. Selain bekerja bakti, kita juga harus rukun dalam kegiatan olahraga kakak. Permainan kasti contohnya. Permainan kasti adalah jenis olahraga berkelompok. Dalam olahraga berkelompok, kita akan bermain dengan banyak teman. Mereka bisa saja berbeda agama ataupun suku bangsa dengan kita. Nah, olahraga kasti ini olahraga berkelompok yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Walaupun berbeda-beda, namun kakak-kakak harus tetap menjaga kekompakan saat bermain. Ya. Kemudian, kita juga harus bersikap sportif terhadap lawan bermain. Jika kita kalah, akui kekalahan kita. Nah, sikap sportif dalam bermain dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Nah, kakak-kakak, dalam hadis Nabi juga terdapat anjuran tentang hidup rukun yang berbunyi An Abi Musa Anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dun wa sabbaka asabi'ah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang artinya Abu Musa meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya, dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya, agar kedua tangannya tergabung. Nah, hadis ini hadis riwayat Bukhari. Nah, kakak-kakak, berarti walaupun berbeda-beda ya, kita tetap harus bersatu, karena bersatu itu akan menciptakan kedamaian. Oke kakak-kakak, alhamdulillah sekian ya materi pembelajaran pada video kali ini. Semoga kakak-kakak selalu semangat mengikuti BDR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.